Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi rabbi anta maqsadi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wal barakata ilayya wa li hadhil jamaah. Amin ya rabbal sayyidin. Yang saya hormati DKM Masjid At-Taqwa Al-Mukarram Ustaz Said SPDI. Yang saya hormati tadi yang baca kitab para Ustaz Adin. Yang saya hormati Karam Ustaz Abdurrahman LC, guru-guru kita Kiai Haji Mardani Ismail, Kiai Haji Saiful Hajamah, Ustaz Saiful Anwar, orang tua kita Bapak Haji Sanusi hadir, semua jamaah tadi yang sambutan Ustaz Andi, dan semua yang insya Allah orang-orang tua kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, atas karunia nikmatnya di pagi kita diberikan kesempatan hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka subuh berjamaah suling adzikra dan gabungan dengan DKM Masjid At-Taqwa. Semoga pagi ini menjadi amal yang terbaik. Amin. Salawat beriring salam semoga terlimpah tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, waktu subuh adalah waktu yang sangat mengerikan. Allah bersumpah dengan pacarnya Al-Fajri, bersumpah dengan kehebatan kemuliaan Allah dengan wal samsi, semuanya diperlukan. Tapi ada waktu subuh itu luar biasa. Kul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dengan waktu subuh, yang memiliki waktu subuh. Ada apa dengan subuh? Bisa jadi subuh itu waktu yang paling dahsyat sesengsara-sengsaranya manusia. Siapa? Orang yang tidak sholat subuh berjamaah. Itu paling sengsara di dunia. Sudah jelas ketika kita sholat subuh 2 rakaat sebelum subuh, kita mendapatkan dunia dan seisinya. Kira-kira paling kaya nggak kita, Pak? Dunia dan seisinya. Sampai indahnya ulama mengatakan, seandainya dunia ini dijadikan berlian, dunia dijadikan berlian, maka tidak akan bisa menyaingi 2 rakaat sebelum subuh. Amin ya rabbal. Subhanallah, perbandingannya luar biasa. Bahkan subuh adalah waktu yang paling dahsyat, lebih dahsyat daripada api disiram bensin. Kenapa? Ketika dia tidak subuh, siapa yang tidak bisa subuh? Orang-orang munafik kakinya berat melangkahkan kaki ke waktu subuh. Sedangkan munafik fidar ke asfali minanar, dikerak api neraka. Naudzubillah min. Kira-kira untung gak kepada datang subuh, Pak? Subhanallah. Apalagi tadi bahasannya dari guru kita, subhanallah, tentang maksiat dan dosa. Dosa dan maksiat yang terjadi hari ini, Allah menunjukkan kebesarannya, kemuliaannya. Ingat, apapun yang terjadi hari ini mungkin karena dosa dan kesalahan kita. Tadi disebut dalam Al-Quran kan, duribat alimuz zilatu wal maskana wa ba'u bi ghadabin minallah. Ujungnya dzalika asawaqun yaqtadun. Dimanapun kita berada, musibah, bencana, bahkan murka Allah akan menimpa kita. Itu terjadi apa? Asaw wa kanu yaqtadun, karena maksiat dan perbuatan yang melampaui batas. Tadi ucapan perbuatan yang melampaui batas. Karena maksiat. Orang-orang yang tidak bisa subuh, maaf, dia tidak bangun subuh, maka kan sudah jelaskan, kita dari kecil sudah diajarkan oleh kiai, barang siapa orang yang ketika subuh nggak bangun, nggak dengar azan, kupingnya dikencingin setan, kan gitu.
Kupingnya dikencingin setan. Kalau setan laki-laki pas ke kuping kita. Kalau perempuan, maknanya apa juga? Ya Allah ya Rabbana, rugi banget orang nggak sungguh. Ini bisa jadi maksiat dikerjakan dia tidak sadar. Bencana musibah bisa datang karena ada maksiat. Orang berzina, merampok, mencuri kalah dengan orang meninggalkan sholat. Ternyata dosa yang paling besar adalah meninggalkan sholat. Kata Imam Ghazali, wa akhir zaman akan terjadi akhir zaman nanti orang paling gampang ninggalin sholat, Pak. Gara-gara hajatan sholat prek 2 hari. Kan gitu. Gara-gara hajatan 2 hari prek. Allah juga tahu lagi hajatan. Subhanallah, maaf. Kadang-kadang dalam wisata ziarah sampai ada yang cerita, Ustaz, ya ada yang kepada sholat, kata ziarah, sholat maka agak gitu. Naudzubillah min. Sholat dahsyat banget, makanya maksiat yang paling besar bisa jadi musibah bencana terjadi karena orang meninggalkan sholat. Kedua, melampaui batas. Orang tua kita sudah mesen, kalau nggak naro jangan ngambil, kalau nggak nanam jangan metik. Ini habis hutan diambilin, dipetik semua, habis semuanya. Kerakusan mereka itu menyebabkan melampaui batas, yang terjadi adalah bencana musibah nggak akan henti-henti. Karena sudah diungkapkan, apabila umat Islam sudah tidak bangga dengan agamanya, tidak bangga dengan bendera agamanya, nggak bangga lagi, Pak. Maksudnya apa? Ada masjid isinya sedikit yang sholat, ada majlis taim, orang enggan datang majlis taim, pakai baju tidak syariat, berarti kan nggak bangga dengan agamanya. Siap-siap maka bencana musibah akan turun laksana orang menggunting tasbih. Kalau digunting tasbih maka batunya berguguran, nggak berhenti-berhenti. Ini kan roman-romannya bencana enggak udah. Ya dari Sumatera terus bawah dari Aceh semua, Jakarta bendungan jebol kan itu ya. Nah kalau laut udah naik susah nuruninnya, Pak. Kalau darah tinggi orang minum obat pencegah darah tinggi. Kalau laut udah naik repot urusannya. Nah ini terjadi bencana nggak berhenti-berhenti. Tadi orang sudah tidak bangga dengan agamanya, makanya ulama sampai tegas banget. Oh jadi sekarang dah emang di dunia kudu tegas sekarang. Makanya ada satu ulama dengan umaro kumpul dalam satu masyarakat yang nama pengajian, Pak, itu sama dengan maulid, ngaji hari-hari seperti maulid. Cakep itu orang, RW Juru Pikar itu terkenal banget. Jadi luar biasa kalau dia ngundang pengajian, Pak. Jadi pas akhir tahunnya pengajian selesai diundang suruh hadir semua. Jadi masyarakat diundang suruh hadir dalam pengajian rutin. Di bawahnya ada kata dan nambahnya, barang siapa yang tidak ikut pengajian kalau mati jangan disolatin, begitu kata dia. Akhirnya kontrakan apa keluar semua orang pada takut harus sholatin ya. Emang harus begitu zaman sekarang mah. Orang sekarang luar biasa, Pak. Kata Ustadz Madani mah kalau ditaruh di belakang mancalin kita, ditaruh di depan ngalingin kita, orang sekarang gitu. Jadi harus jelas, hukum harus berlaku. Jadi umaronya RT RW sama ustadznya harus akur. Kerja hukum dengan begitu masyarakat takut. Kalau dewekan doang repot, Pak. Kita orang begitu, orang bilang ketua pengajian PA itu begitu saja. Sedua meli kita sama dia. Mananya apa di situ? Ternyata ketegasan harus ada. Yang sekarang gitu, Pak. Makanya ternyata musibah terjadi karena maksiat. Maka dikatakan jelas, inilah ahamu bi adabi bi ibadi. Sesungguhnya Allah sudah gergetan melihat tingkah laku manusia di dunia ini. Ingin menurunkan musibah bencana, tapi palama roa itu ketika aku tatap, aku lihat kata Allah ada orang tua yang malam-malam sujud dan ruku, suyuhun ruqa. Orang tua yang ahli ibadah penjamin ternyata. Kenapa? Kalau orang tua ahli ibadah, saya yakin, Pak, anak-anak cucunya akan jadi ahli ibadah. Kita nggak mungkin nih bisa begini. Mungkin gara-gara memang kakek nenek kita ahli ibadah. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin ujung-ujungnya seperti begini. Pasti ada generasi kita yang dulu-dulu memang ahli majlis taklim. Amin apa, Pak? Amin. Ada ahli subuh, bisa begitu. Nggak mungkin timur sendiri, nggak mungkin. Iya kan sampai kata saya sampaikan begitu. Sampai kiai yang udah sepuh tahu tingkah laku kita. Orang tua kita yang ada di majlis taklim dia tahu. Pada ditegur, lu siapa lu? Anak bapak anak kiai. Subhanallah, lu mah mirip banget sama bapak lu, nggak buang pisan. Kenapa? Bapak lu kalau ngaji ngobrol belum gitu ya. Tuh ngobrol berarti bapaknya tuh. Jadi ketahuan, Pak, sama orang aja ketahuan kejelekan kita. Makanya apa?
Ternyata sesungguhnya apa? Innil ahamu bi adabi bi ibadah. Aku ingin turunkan musibah bencana. Ternyata aku lihat ada orang tua yang sujud dan rukuk. Itu menjadi pencegah musibah dan bencana. Bahkan kita saksikan langsung. Masjid adalah subhanallah tempat yang paling aman di dunia. Musibah dasar tergapar pun kemarin kan ada gambarannya. Air itu minggir Pak. Masjid mah utuh. Air minggir subhanallah. Maka masjid paling aman di dunia. Ya kita alhamdulillah kalau sering ke masjid aman Pak. Kita walaupun kita lagi sholat di masjid, ada orang ke rumah kita nagih utang, nggak bakal nyamperin Pak. Assalamualaikum, salam. Bapak mana lagi di masjid lagi sholat? Gua pulang dulu dah kata dia. Orang berani nyamperin dia. Iya, makanya kalau punya utang jangan pulang-pulang. Aman. Ya subhanallah. Tapi kalau di rumah Pak, ibu sholat kok lama banget ditungguin. Lagi sholat ditungguin, makanya masjid tempat ngumpet bisa jadi bagus juga. Kedua tempat istirahat. Kalau ngaji nyender, merem kan gitu. Kalau dulu boro-boro nyusul merem dua kali bininya Pak. Ya nyender enak pada mengaji paling nyender doang enak. Kadang-kadang guru udah ada di depan pada berebut masuk, dikira mau salaman, mau ikut nyari senderan. Nyaman Ustaz kalau nyender subhanallah. Terus subhanallah. Nih yang kedua katanya wasibyanur ridha, masih ada anak kecil yang menyusui. Karena walaqad karamna bani Adam, Allah muliakan siapapun manusianya. Ternyata itu dimuliakan karena ada harapan hidup panjang, tidak ada bencana musibah. Itu ternyata kita sudah dimuliakan Allah. Bahkan setiap manusia apa? Semuanya manusia ternyata semuanya sempurna. Bi asani takwim. Maaf, orang cacat sempurna enggak? Mata kita enggak sempurna, tapi Allah sudah sempurnakan. Kita begini nih gagas luar biasa. Kita punya kenal luar biasa Pak, maaf ya. Tangannya kiri kanan enggak ada, kaki pun enggak ada. Bos dia. Bininya 4. Coba bayangkan, bininya 4 lah, kita yang utuh aja 1. Orang berani ya. Ya kiai itu, kiai Saifullah subhanallah. Makanya ada kiai, ada ustad. Kalau kiai bininya boleh lebih dari 1. Kalau ustad mau boleh. 2 omongin orang Pak. Kalau kiai mau boleh, kiai begitu. Menurut kita tidak sempurna, tapi Allah mah sempurna. Kaki tangannya nggak ada, tapi isinya 4 Pak. Subhanallah, kalian bikin ya Allah. Setiap tipaan manusia nggak ada jeleknya, tidak ada kurangnya, tapi sempurna. Ya kemarin kan ketemu tuh di YouTube. Mulutnya mah apa? Bahasa ngomongnya megagu, bisu. Ya kan kalau kita ada masyarakat kekurangan, bisu. Tapi apa? Bininya 2 tukang ojek. Tukang ojek bisu, bininya 2. Coba bayangkan. Sampai diwawancara gimana? Wah kan ngomong bisu dia subhanallah hebat kata dia. Kata Kang Dedi katanya KDM hebat, bini gagu tapi bininya 2 Pak. KDM aja kadang belum kawin dibilang gitu. Dia kan diwawancara sama dia wawancara ini. Subhanallah gagu bininya 2. Kira-kira mau bisa ngomong-ngomong nggak gagu kita? Mau gagu 2 tuh. Jadi maknanya di situ. Ternyata Allah masih berikan kesempatan hidup panjang, masih ada anak-anak yang menyusui, musibah bencana akan diangkat. Wabah menruntah, ada binatang yang melata mencari makan. Tapi kan kalah dengan musibah yang terjadi. Mungkin tadi manusia lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaminan sudah ada. Cuman kadang-kadang manusia banyak lupanya Pak. Kadang-kadang banyak lupa. Walaupun iya sih dalam fikih ya kiai ya, kalau lupa itu orang dosa. Orang dia sehari malam ketiduran, orang sholat 5 waktu dosa nggak kira-kira? Ketiduran Pak, pules banget gitu, sampai 5 waktu orang bangun-bangun, kira-kira dosa nggak? Ingat-ingat udah digotong dia, mati ternyata dia orang. Subhanallah, hati-hati, luar biasa ketiduran. Ada orang beraktivitas capek lah luar biasa kemana-kemana, ya emang lupa banget. Kira-kira nggak sholat sampai 3-2 waktu, lupa banget Pak, dosa nggak kira-kira? Nggak ada. Rufi al-kalam, orang yang lupa diangkat dosa dan salahnya. Sampai 5 waktu lupa banget Ustaz, subhanallah. Ya Allah Rabbana, ingat-ingat udah di Cilendek, stres, subhanallah. Lah orang wadon bilang, ya Allah ya Rabbana Ustaz, ngelahirin kata 1000 jadi 1 sakitnya. Penelitian apa? Patah 7 tulang rusuk. Orang wadah ngomong gitu Pak, 1000 jadi 1 karena punya penyakit lupa. 4 bulan udah bunting lagi baik. Ya mau diapain? Emang lupa. Kalau lupa mau ngomongin dah. Mungkin karena ada lupanya itu, makanya ternyata lupa bisa jadi nikmat. Ya Bu ya, lupa jadi nikmat. Kalau lupa mau bunting lagi dia. 1000 jadi 1 sakitnya, subhanallah. Ya laki mah kan kadang luar biasa. Bini mau beranak nih, laki mah masih nyebar ngerokok, lepas, kelepus, begitu ya.
Bini lagi ngerasain sakit, kata lakinya, rasain dah, emang urusan lu itu mah begitu dia. Itu gara-gara dia gitu ya. Maknanya apa? Subhanallah. Mudah-mudahan kita hadir hari ini ya, musibah yang terjadi ya memang dalam Al-Qur'an, wa makanallahu li ajibahum wa anta fihim. Kalau masih ada Nabi Muhammad dekat kita berkumpul, enggak ada musibah. Yang kedua, wa hum mustaghfirun, kalau masih ada orang yang beristighfar, musibah bencana tidak akan turun. Mudah-mudahan kita termasuk di rodenaknya orang-orang yang ahli istighfar supaya musibah bencana tidak akan turun. Mudah-mudahan yang saya sampaikan yang singkat bermanfaat, lebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.